Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Diana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Saya akan menjawab pertanyaan UAS belajar dan pembelajaran. Soal pertama adalah, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Jawabannya adalah, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan belajar, tujuan perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik, seperti perubahan tingkah laku, mengubah kebiasaan, sikap, mengubah keterampilan, dan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Tujuan pembelajaran adalah untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menanamkan konsep dan pengetahuan, untuk membentuk sikap atau kepribadian. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Jawabannya adalah, pertama, teori behavioristik, belajar untuk mengubah tingkah laku. Jadi di dalam teori ini, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Contoh penerapannya, seorang anak diberi tugas membuat kalimat past tense dan dikumpul esok hari, tapi anak tersebut belum mengerjakan tugasnya dan disuruh mengerjakan di depan kelas sambil berdiri. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Contoh penerapannya, guru meminta berdiskusi ide atau pendapat siswa agar siswa terus menggunakan logikanya dalam pembelajaran. Yang ketiga, teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya menghargai apa-apa yang ada pada siswa atau manusia. Contoh penerapannya, memberikan hadiah setelah siswa menjawab pertanyaan dari guru. Yang keempat, teori konstruktivistik menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil kita sendiri. Contoh penerapannya adalah siswa melakukan presentasi dalam pembelajaran. Pertanyaan ketiga, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran? Kemudian jelaskan. Jawabannya adalah, yang pertama, pendekatan konstekstual. Guru memberikan gambaran materi pembelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Tujuannya agar siswa bisa menemukan suatu hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Guru bertugas untuk mendorong siswa berpikir kritis sehingga dapat menemukan opsi jawaban dari pembelajaran mereka. Yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah. Guru menekan siswa untuk menggunakan seluruh pengetahuan dan kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, pendekatan induktif. Siswa akan melakukan pengamatan dulu, lalu kemudian mengambil kesimpulan dari fakta yang ditemukan. Yang kelima, pendekatan deduktif. Guru menjelaskan konsep, teori, dan istilah lainnya di awal kegiatan pembelajaran dan di kegiatan belajar dan contoh penerapan. Yang keenam, pendekatan open-ended, mengutamakan bagaimana proses untuk menemukan jawaban suatu persoalan, bukan tentang benar tidaknya jawaban tersebut. Yang ketujuh, pendekatan saintifik, mengacu pada kurikulum pembelajaran yang berlaku di sekolah, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan, dan melakukan asosiasi dan mengomunikasikannya. Pertanyaan keempat, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar? Jawabannya adalah, sumber belajar ada pada hakikatnya adalah segala sesuatu, baik data, fakta, ide, orang yang bisa menimbulkan proses belajar. Macam-macam sumber belajar: buku paket, modul, LKS, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Pertanyaan nomor 5, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran? Jawabannya adalah, dalam manajemen meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, perorganisasian, kontrol, dan juga pengawasan.
Selanjutnya, dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jawabannya adalah bisa menggunakan strategi teori humanistik. Jadi dalam teori ini siswa merasa dihargai karena guru juga menghargai siswa. Terima kasih, ini saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.